wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasi'al azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih asy-syara'i' wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Ahad daripada keempat setiap bulan, insyaallah kita meneruskan kitab hadis Musnad Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sama kita. Sebelumnya marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala alihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Musnad Ibrahim bin Adham Az-Zahid, li muhaddis al-Islam al-Hafiz Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya al-Ma'ruf bi Ibni Mandah, wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis ini ya Allah. Kiranya dapat bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami ya Allah, dzurriyyah, menjadi keturunan yang memiliki kelebihan dari segala orang-orang yang memiliki kelebihan. Berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang ikhlas, yang istiqamah, yang membantu perjalanan jihad kami, jihad dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-18. Tapi kita ulang sedikit hadis yang ke-17 yang lalu untuk mengingatkan kita kembali. Riwayat Ibrahim bin Adham. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Ibrahim bin Adham. An Mansur bin Al-Mu'tamar wal A'mash, bersumber daripada Mansur anak Mu'tamar wal A'mash. Akhbarana ala Ali bin Aisyah, dikhabarkan, diberitakan kepada kami Ali anak Aisyah wa Abu Umar bin Hamdan
bersumber daripada Abu Umar anak Hamdan wa Ibrahim bin Muhammad, dan Ibrahim anak Muhammad. Qalu, mereka mengatakan, Tana Musaddad bin Qatan bin Ibrahim, bersumber daripada Musaddad anak Qatan anak Ibrahim. Tana Ahmad bin Ibrahim, bersumber daripada Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawruqi. Tana Al-Hasan bin Rabi'. Tana Al-Mufaddal bin Yunus Al-Ibrahim Al-Mansur bin Mu'tamar Al-Mujahid, bersumber daripada Hasan anak Rabi'. Al-Mufaddal bin Yunus yang bersumber juga dari Ibrahim, bersumber dari Al-Mansur anak Mu'tamar, bersumber daripada Mujahid. Kata Rasulullah, anna rajulan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sumbernya dari Rasulullah. Cuman kalau ditaklid sama ininya tuh pensyarah Musnad ini, katanya ini hadis sahih tapi sanadnya mursal. Ya. Apa yang dikatakan mursal? Alladhi adhafahu tabi'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun at-tabi'i qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat tabi'in. Ya. Jadi ini hadis puncaknya dari tabi'i. Asalnya tabi'in. Jadi sahabat, apa yang dikatakan sahabat? Man laqiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu yang berjumpa kepada Nabi, wa mata 'ala al-Islam, dan dia meninggal dalam kondisi Islam. Jadi kalau Abu Thalib meskipun jumpa Rasul, apakah dia dikatakan sahabat? Enggak ya. Abu Jahal, siapa lagi? Pokoknya banyak ya, orang-orang kafir Quraisy. Jadi siapa saja yang dia jumpa Rasulullah, kalau dia tidak berakidah matinya, maka dia tidak boleh dikatakan sahabat. Nah, kita kembali kepada makna mursalnya tadi. Ini hadis memang dari Rasulullah, tapi sanadnya itu sampai tabi'in. Sementara tabi'in ini tidak sampai kepada, tak jumpa dia sama Rasul. Jadi sahabat yang jumpa. Baru sampai dikatakan tabi'an, man laqiya sahabah wa mata 'ala al-Islam. Jadi tabi'an itu yang jumpa kepada sahabat. Jadi ini dia yang mengeluarkan hadis sahih ini, tak jumpa dia sama Rasulullah. Muara sanadnya itu sampai tabi'an. Tapi memang bersumber dari Rasulullah. Nah, itu disebut dengan mursal. Ada seseorang menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, dallini ala amal yuhibbuni Allah ta'ala alaihi wa yuhibbuni alaihi an-nas. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan sama aku apa amal ibadah perbuatan yang bisa menyebabkan Allah itu cinta kepadaku, dan apa yang menyebabkan amal perbuatan ibadahku, perbuatan atau amal ibadahku yang bisa menyebabkan manusia itu cinta kepadaku. Qala, dijawab oleh Rasulullah, amma ma yuhibbuka Allah wa alaihi fazuhdu fid dunya. Adapun kalau engkau supaya dicintai Allah dan Allah sayang samamu, sama engkau, kata Rasulullah, maka kamu harus bersifat zuhud di dunia. Wah, ini saya kira definisi zuhud udah selalu kita ulang-ulang ya, kita jabarkan. Jangan sampai nanti ada salah memahami seolah-olah zuhud ini membuang dunia. Dia sama sekali nggak perlu dunia. Cuman level zuhud itu memang dia bermacam-macam. Kalau yang lalu kita sebutkan, kalau dia martabatnya makom wali, jangan heran nanti wali Allah itu pakaiannya tak banyak, compang-camping, makannya pun tak banyak. Dia dapat nanti habis itu sedekahkannya ke orang lain. Dia dapat umpamanya 3 bungkus, 3 kotak, nanti dia ngambil 1 saja, yang 2 kasihnya sama yang lain. Dia dapat banyak kasihnya, jadi nggak ada yang dia simpan. Nah, itu makom wali itu, bahkan kadang-kadang mereka tak makan. Kita katakanlah, kita ceritakan bagaimana Ahlus Suffah, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah.
Mereka itu makannya susah, tapi mereka tidak pernah menunjukkan wajahnya lesu, tidak pernah menunjukkan dia itu lapar. Bahkan mereka malu meminta-minta, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiquna fil ardi. Jadi kata Allah apa ayat ini? Di sini lebih kurang 400 orang para muhajirin, yang kaya jadi miskin, yang miskin mereka susah hidupnya, mereka ikhlaskan, tinggalkan demi hijrah kepada Rasulullah, mengajarkan agama Allah, mendidik orang-orang beriman yang belum tahu agama, sampai mereka kata Allah, bayangkan mereka nggak makan, Pak, nggak berani minta-minta, la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak berani minta. Bayangkan sampai Allah turunkan wahyu gara-gara mereka zuhud. Kita kayak mana, pernah nggak ada wahyu turun karena saking zuhudnya kita? Belum pernah ya. Ini baru makom sahabat ini. Ta'rifu bisimahum. Kata Allah, mereka meskipun tak meminta, tapi wajah mereka itu bisa kau lihat mereka memang tak makan. Mereka kere dan miskin. Makanya ayat setelahnya itu, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kau pernah merasa duka cita ketika engkau keluarkan sedekahmu baik siang maupun malam. Jangan sekali-kali kau pernah berduka cita sampai Allah perintahkan kita untuk bersedekah untuk mereka. Jadi ketika itu sahabat ada yang kaya, yang ini, termasuk orang Ansar, orang-orang Madinah yang mereka tidak ada dalam tekanan, duitnya banyak, rumahnya ada. Mereka akhirnya dengan ayat ini, Pak, baru mereka tahu menyumbang kepada para sahabat. Jadi level zuhud yang paling rendah bagaimana? Kita kaya, kita bisnis, tiba-tiba bangkrut, jangan mengeluh. Kita tiap hari sholat di musola, tiap hari ikut taklim, tiba-tiba sakitnya nggak sembuh-sembuh, jangan mengeluh. Itu level paling rendah, itu udah rendah kali, itu levelnya sudah. Jadi zuhud itu level yang paling rendah, itu dia kaya. Ketika dirampok dia sabar, ketika hilang uangnya dia sabar. Kemudian level yang paling rendah bagaimana? Dia kaya, keluarkan zakatnya. Bayangkan, level zuhud paling rendah, orang kaya mengeluarkan zakat saja itu masih rendah levelnya, Pak. Masih rendah ini. Bagaimana orang kaya tak berzakat? Bukan lagi rendah itu, kerak neraka. Yauma yuma fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya Allah, na'udzubillah. Nanti di hari kiamat kata Allah dalam Al-Quran, orang yang nggak mengeluarkan zakat itu nanti digosok jidatnya, digosok perut lambungnya, digosok punggungnya dengan apa? Gosokan yang terbuat daripada harta yang kita kumpul selama di dunia, kata Allah. Jadi harta-harta yang nggak kita zakatin itu, Pak, itu nanti jadi gosokan api neraka yang menggosok kita sendiri. Makanya kenapa di dalam Al-Quran zakat itu selalu disandingkan dengan sholat. Sholat, zakat itu rata-rata nggak pernah ditinggalkan, itu nggak pernah dipisah, jarang. Hampir banyak sekali ayat-ayat Allah. Nanti walaupun teksnya yang berbeda-beda, karena memang azab orang yang nggak sholat dan orang kaya yang nggak berzakat langsung di dunia. Di akhirat lebih pedih lagi. Nah, itu. Jadi zuhud itu takut dunia, meninggalkan dunia, bukan membuangnya. Jadi jangan sampai gara-gara dunia ini kita stres. Kan ada orang gara-gara dunia stres kan? Nggak ada harta stres, putus cinta stres, cerai stres, apa lagi? Repet bahasa, kalau bahasa Betawi apa istri kita marah sama kita terus cerewet, dia cerewetin bini, stres.
menghadapi anak stres. Jadi jangan sampai stres gara-gara perkara dunia. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak boleh ada rasa takut dan enggak boleh pernah ada rasa duka cita orang yang beriman dan beramal soleh. Iya. Nah, itu. Makanya penting nama kita dibikin soleh supaya soleh insyaallah. Jadi kalau nama kita soleh kan doa, soleh terus. Amin. Walaupun nggak sholat, soleh juga dibilang namanya soleh. Tapi insya Allah rata-rata nama soleh, sholat orangnya. Insya Allah ya. Makanya nama itu jangan dirubah-rubah. Kalau namanya soleh, panggilan soleh. Ini namanya soleh, dipanggil cetung, maun, miun. Jangan. Namanya Ibrahim, dipanggil Bram. Namanya malaikat, dipanggil Mikael, biar keren. Itu ya. Jadi jadi zuhud ini udah selalu kita ulangi. Jadi bagaimana supaya Allah cinta? Zuhud. Intinya adalah bagaimana semua yang kita miliki di dunia ini semata-mata karena Allah. Kita pakai cincin sekalipun. Maaf Pak, sederhana itu kalimatnya. Kita pakai cincin saja. Macam mana zuhud pakai cincin? Kita pakai cincin untuk salat, bawa ke salat, bawa untuk ibadah. Bayangkan hanya sebatas cincin saja, tiba-tiba hilang. Ikhlas. Begitu juga pakaian. Jangan sampai gara-gara harta kita dicuri orang, kedapatan yang mencuri kita pukulin babak belur. Iya. Nah, itu jauh zuhudnya itu. Tapi ini zuhud yang level yang paling rendah. Karena kalau kita nanti cerita zuhud wali Allah, nanti orang nyalahkan tasawuf. Seolah-olah kita harus meninggalkan harta. Nah, itu makanya saya nggak mau cerita zuhudnya wali Allah. Banyak orang menyalah pahami tentang masalah zuhud kalau kita ceritakan zuhud wali Allah. Nggak sanggup lah, mana sanggup. Kita punya saldo 1 miliar, masa harus disedekahkan semua? Apalagi kalau sebagaimana kita ceritakan yang lalu, kayak mana zuhud para sahabat. Iya. Allah, insya Allah kayak sampai kiamat belum ada bisa seperti zuhud sahabat. Di dalam kitab Muwatta dulu kita ceritakan seorang sahabat ketika sudah panen buah kurma yang bermacam ragam, dia salat di tengah-tengah kebunnya dikelilingi oleh kurma yang begitu ranum. Datang seekor burung. Dalam sholatnya terperangah nengok burung yang begitu indah. Ketika dia meneruskan sholatnya, dia lupa 3-4. Ragu dia. Gara-gara burung itu lupa dia sholat. Habis sholat, singkat cerita, didatanginya Rasulullah. Termasuk peristiwa ini ada juga di dalam kitab Muwatta, diceritakan pada masa Utsman bin Affan. Udah jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi sholat tak khusyuk ya Rasulullah. Gara-gara hartaku, ladangku yang begini besar berpuluh hektar, yang sudah mau panen ya Rasulullah, yang buahnya begitu ranum, tapi gara-gara ini aku sholat, ada seekor burung hinggap, aku lalai ya Rasulullah. Aku merasa aku salah ya Rasulullah. Ku sedekahkan, ku hadiahkan ini tanah dan seisinya untuk engkau ya Rasulullah. Wah, saya pun tak sanggup ini kayaknya. Iya. Nah, inilah zuhudnya sahabat belum ada. Makanya ini nggak mau saya ceritakan. Kalau yang kayak gini nih kita ceritakan di jemaah pada tahun 2000 berapa sekarang? 2021 ya? 20 ya? Masih berapa bulan lagi 2021 ya? Kalau kita ceritakan zuhudnya sahabat tahun 2020 ini, tak mau aku ngaji sama Ustaz dulu, tak boleh kaya kita katanya. Ya. Bukan itu. Makanya kita ya carilah level yang paling rendah dulu. Yang paling rendah dulu ya nggak apa-apa lah. Cari uang banyak-banyak, cari duit, kayakan diri, tapi jangan sampai nggak sholat, ya. Jangan sampai nggak sholat, dimanapun kita.
Jangan sampai gara-gara alasan baju nggak sholat, baju kotor, baju najis, tidak ada air dan sebagainya. Jangan sampai. Nah, itu dia. Ini pernah saya dulu mendaki gunung, Pak. Waktu masih muda dulu. Itu banyak teman-teman nggak sholat. Alasannya apa? Nggak ada air. Karena sampai ke puncak Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi itu, Pak, kayak gunung yang hidup. Itu kan subur di bawahnya. Tapi di atas itu kan gundul. Itu nggak ada air, Pak, yang ada belerang. Nggak mungkin kita berwudu pakai air belerang, ya kan? Itu teman-teman banyak. Alasan kiblat nggak tahu lah, pakaian kotor lah, nggak sholat. Nah, jadi kalau orang yang kuat imannya, yang zuhud itu, tetap sholat dimanapun dia. Nah, itu. Jangan sampai kita menelusuri gunung, lautan, melihat keindahan ciptaan Allah, tapi kita lupa menyembah Sang Pencipta. Itu dia, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa ma yuhibbukan nasu alaih fambit ilaihim hadzal qitha. Kalau kamu mau suka dicintai orang, ya kasihlah kita itu, kalau bahasa Arab itu seperti labu, buah labu. Kita, wah kita, ya ini nama sayur-sayuran yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya kalau manusia itu mudah sayang sama kita, cukup perkara dunia saja. Nah, jadi ini sindiran ini. Artinya manusia itu mentalnya memang cinta itu diukur dunia. Jadi jangan heran nanti keluarga kita kalau miskin, Pak, kita nggak dianggap keluarga itu. Tapi nanti kalau ada orang lain yang sanad darahnya itu entah bercampur berapa kali lipat jauhnya, itu kalau kaya diakui itu, oh itu famili aku dulu itu menteri itu, saudaraku itu katanya. Padahal entah dari mana ininya saudaranya, jauh sekali. Jadi diakuinya. Ditanya, itu menteri itu saudara kamu dari mana? Begini ceritanya. Menteri itu dia punya nenek. Neneknya itu dulu punya anak. Anaknya itu kalau nggak silap dulu pernah kawin sama cucu nenek saya. Ih, gimana dia? Jadi kalau kaya, kita cari-cari itu macam mana supaya jadi pemilih sama kita. Tapi kalau miskin, itu kan kemanaan kandung. Ya tapi kan yang dikatakan saudara duitnya. Dia nggak ada duitnya, nggak saudara katanya. Nggak, ini saya bukan goyang, Pak. Saya pernah ada mendengar langsung istri kiai mana. Ya, itu kan cucu ibu. Kok mesti bayar beli bakwan aja? Ya, yang dikatakan saudara kan duitnya. Allah, la ilaha illallah. Bayangkan, bagaimana kalau yang bukan kiai? Istri kiai begitu. Tapi ya nggak semua kiai. Bagaimana kalau yang bukan kiai? Artinya kan tak mampu mendidik istrinya. Bayangkan cucunya beli bakwan bayar, dikritik sama tetangganya. Kenapa beli? Dia bu, kan cucu ibu. Yang famili itu kan duitnya katanya. Kalau nggak ada duit nggak famili katanya. Jadi inilah gunanya kita beragama, inilah gunanya kita mempelajari agama Islam, supaya tabiat manusia kita itu jangan sampai liar kayak binatang, kata Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ila al-ardi wa taba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruhu yalhath dzalika mathalul ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun. Ini ayat, Pak, Allah turunkan mengkiaskan kepada orang Yahudi. Kalau seandainya aku inginkan kalian semua faqih. Ini menurut ahli tafsir, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jadi manusia yang paling tinggi itu ulama faqih. Dalam tafsir itu disebut fuqaha. Seandainya Allah berkeinginan kita semua ini orang ahli agama, tapi Allah sengaja memang kita berbeda-beda dari segi rezeki dan sebagainya. Apa kata Allah? Orang-orang yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah itu seperti anjing.
Anjing itu diusir, nggak diusir, tetap menjulurkan lidahnya. Jadi orang yang nggak beriman itu kata Allah, ketika dinasihati agama, dia nggak mudeng, nggak pernah peduli, nggak peduli dia. Itu dia ya. Sedangkan orang yang ahli agama, ketika dia kena penyakit fanatisme, nggak mau dinasihati, Pak. Kalau dia kena fanatisme, siapapun orangnya yang dia fanatikannya, meskipun belum pernah mengajarkan dia akan berani membenci orang yang mengajarkannya. Mendingan dia membela orang yang belum pernah mengajarkan dia, gara-gara fanatik. Hati-hati. Ini penyakit yang paling berat. Jadi kalau selalu kita ulang, fanatisme itu penyakit dosa besar. Orang yang melakukan fanatisme pidana. Itu sama dengan bugat, makar, sama dengan qata'at thariq, begal, perampok, ya. Dan halal diperangi. Kalau dia mati, jangan dimandikan mayatnya dan jangan disolatkan. Udah. Ketika saya jabarkan ini, Pak, ketika ada orang yang fanatik sekali, ketika kita jabarkan, dibaliknya nih, Pak, keterangan saya, iya lah, mati syahid katanya. Mati syahid kan nggak dimandikan, nggak disolati gitu. Bayangkan, Pak, subhanallah. Dibalikkannya untuk membela kefanatikannya yang kita ucapkan ini. La ilaha, inilah jahil murakkab namanya. Terkecuali kalau belum dijelaskan. Kalau seandainya belum jelas metodologi ilmiahnya, pendapat jumhur ulama dibantah dengan kaul yang lemah, dan dia berani memaki-maki orang, membela perkataan yang pendapat yang lemah. Luar biasa. Jadi itulah dia. Makanya ya, nantilah tunggulah sakratul maut. Ini mirip kayak Nabi Syuaib ketika umatnya membangkang, udah semua para nabi, tapi Allah abadikan bagaimana? Yaitu laqad nasahtukum, kata Nabi Syuaib, aku telah berikan nasihat. Fa kaifa asa 'alal qaumil kafirin. Ketika orang-orang yang telah diberikan nasihat, ketika nanti dia sesat, ketika dia nanti matinya susah, ketika dia nanti tak beres, maka kita tak perlu bersedih, kita tak perlu berputus asa melihat mereka, karena mereka sudah tidak mau dinasihati. Itu dia ya. Jadi tak perlu kita marah-marah, tak perlu kita membela diri. Ya udah, kalau dia tidak mau menerima kebenaran, nggak usah, dibiarkan saja. Itu ya. Jadi intinya dari hadis ini adalah beda bagaimana Allah cinta sama kita dengan manusia. Kalau dengan manusia memang harta ukurannya. Jadi ini Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kita terjebak dengan perkara dunia yang menyebabkan kita lupa hakikat daripada tuntunan agama kita sendiri, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-18, Khaythamah bin Sulaiman, sana Imran bin Bakar, sana Khalid bin Khali, sana Baqiyah an Ibrahim bin Adham, haddatsani al-A'mash qala dakhaltu ala Ibrahim fa arani qistan saghiran faqala, aku bertemu dengan Ibrahim, aku lihat ada sebuah kistan itu, jadi kalau kita wazan tempurung atau mangkuk ya, mangkuk tapi untuk gayung ya, gayung kecil. Faqala, dia mengatakan, ya Sulaiman, tara hadzal qist, apakah kau lihat enggak ini ukuran gayung ini? Ana tawaddu bih marratain lis-salah, aku berwudu 2 kali untuk salat. Kenapa? Karena ukuran tempat dia menggayung air itu kurang untuk berwudu, artinya dia 2 kali. Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu itu jangan sampai airnya kurang menyebabkan tidak sah, rukun wudu tidak dibasuh ya. Atau sebaliknya, jangan sampai kita berwudu yang tidak sampai 2 kula tapi kita tidak tahu aturannya, sampai air itu menjadi musta'mal ya. Ini saya kira sudah selalu kita pelajari di mushola kita. Kita teruskan hadis yang ke-19, riwayat Ibrahim bin Adham an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri.
Ini riwayat Ibrahim bin Adham bersumber daripada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Akhbarana Al-Hasan bin Ahmad bin Umair hadatsani Abi Thana Abdullah bin Khubayb Thana Musa bin Tarif qala qala Sufyan Ats-Tsauri li Ibrahim bin Adham hadha al-'am alladhi jama'ana uridu an asfahu li ghairi qala ballighni anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kepingin sekali, katanya apa? Ingin mengetahui sebuah ilmu, bagaimana manfaat ilmu itu bisa diberikan diketahuinya. Dia berkata kepada Rasulullah, "Dallini ala amalin yuhibbuni Allah alaih wa yuhibbuni an-nas alaih." Tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku ya Rasulullah, apa amal yang menyebabkan Allah sayang sama aku dan manusia sayang kepadaku. Laqad qasaltu au ajaztu in ahbabta maharim Allah uhibbuka wa habbaba ma fi aidin nas fa innaka in ahbabta ma fi aidin nas uhibbuka. Nah, ini diantara lain dari segi bagaimana supaya Allah sayang sama kita atau manusia. Sungguh aku akan ringkas, katanya. Aku akan singkat saja akan aku berikan apa sebuah ilmu, akan aku berikan yang singkat saja. Apa amal yang menyebabkan Allah cinta dan orang lain cinta? Yaitu kamu bisa mencintai atau menjauhin apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah akan sayang sama engkau. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkannya, maka kamu akan dicintai Allah. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana supaya kamu dicintai manusia? Kalau kamu wa ahbab ma fi aidin nas, kalau kamu sayang sama manusia, kamu puja-puji manusia, ya, fa innaka in ahbabta ma fi aidin nas, jadi kamu akan dicintai. Nah, jadi ini juga sindiran. Jangan sampai kita mencintai manusia itu dari segi perbuatan jahat, tapi melakukan kebaikan. Contohnya apa? Kita melihat orang nggak salat, tapi kita menganggap dia baik. Artinya bukan berarti orang nggak salat kita menunjukkan sikap yang buruk, bukan itu maksudnya. Artinya begini, seseorang yang melakukan maksiat kita bela. Jadi kalau kita sama manusia, selagi menguntungkan syahwatnya, kata Rasulullah, pasti dia sayang sama kita. Jadi kalau manusia itu jangan kita nasihatin perkara yang ma'ruf, perkara yang mungkar. Dia sayang sama kita, sayang kita. Kenapa? Oh, ini orang nggak pernah menyakiti hati saya, katanya. Iya. Yeah. Tapi kalau kita tegas, Bang, sekarang kita dicintain. Kenapa? Oh, ini Ustadz nih bagus ceramahnya, katanya. Cocok kali sama gue, katanya. Besok saya ceramah menyinggung dia, memang nggak beres Ustadz ini. Pendapatnya tak sesuai aku, katanya. Inilah yang disebut Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Manusia itu menyembah Allah itu alal harf, condong. Wa minan nasi may ya'budullaha. Jadi kalau itma'an nabi, kalau dia tenang hatinya, dikasih nikmat sama Allah, dia baru puji Allah. Tapi kalau ada perintah Allah, jangan berzina, kalau kamu tak berzakat akan dapat azab, benci kan ini. Jadi kalau ada nasihat yang menyentuh kebiasaannya, kesukaannya, benci kali dia. Ustaz ini pernah nyindir aku aja, katanya, main togel gitu. Apa kan yang lain apa gitu. Nah, kan ada gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah sindir, kita nggak pernah terangkan perkara yang maksiat, senang kali dia. Nah, itu kan. Jadi kalau ada untungnya, mau dia. Wa minan nasi may yaqala harf wa in asaba khairun ma'an nabi wa in asabat fitnatun inqalaba ala wajhi, kata Allah, khasara dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi manusia yang rugi dan yang sangat merugi di akhirat, mereka itu punya kecondongan. Kalau dia menyembahku
Ketika dia sembahyang, dia mendapat rezeki, tenang dia sama Allah. Oh, memang betul makbul doaku. Sayang Allah sama aku. Besok dia sholat, Pak, bangkrut, sakit, capek kali aku sholat Tuhan ini, doa aku tak makbul gitu. Hati-hati dia. Ini orang khasirat dunia wal akhirah. Makanya dalam Islam itu kesabaran itu amal yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi apa? Siddiq. Jadi makom siddiq itu sabar, ikhlas sudah di dalamnya. Sabar dan ikhlas itu sudah di dalam. Paling berat itu sabar. Maka kita terus mujahadah sabar ini. Kadang-kadang kita sabar dengan diri kita, tapi nggak sabar dengan orang lain. Kita sabar dengan orang lain, tapi kita nggak sabar dengan istri kita. Kita sabar dengan istri kita, kita nggak sabar dengan anak kita. Kita sabar dengan seluruh manusia, tapi kita nggak sabar dengan takdir yang diberikan Allah. Ada orang yang sabar dengan takdir Allah, tapi dia nggak sabar dengan gurunya. Dia nggak sabar dengan ucapan gurunya yang dianggapnya berbeda, yang dianggapnya kasar. Ada orang nggak sabar dengan taklim. Wah, lama kali Ustaz katanya, 1 jam katanya. Padahal kalau main gaplek 1 malam nggak ada, dia capek ya. Nonton bola dia tengah malam sambil makan kacang dan sebagainya, nggak ada. Main HP 1 malam, nggak ada capeknya. Taklim 1 minggu 1 jam, 1 hari setengah jam, ya berarti kali Ustaz ini. Allahu Akbar. Padahal amal yang paling tinggi selalu kita ulang di antara amal itu taklim, ya, majelis ilmu. Subhanallah. Bayangkan, apalagi taklimnya subuh. 2 malaikat yang Allah turunkan, 2 kelompok malaikat malam dan siang. Dalam hadis sahih disebutkan, malaikat membentangkan sayapnya, artinya menaungi orang-orang yang taklim, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat mendoakan kita. Bayangkan 2 golongan malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang hadir ketika fajar seperti ini, mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau 1 orang, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau kita banyak, malaikat doakannya, ya Allah, cintai mereka, ya Allah, kasihi mereka. Kalau susah, kayakan mereka, ya Allah. Kalau sakit, sembuhkan mereka. Kalaupun tak sembuh penyakitnya, ya Allah, jangan sampai mereka menentang takdirmu. Angkat dosa-dosanya, ya Allah, ampunkan dosanya. Bayangkan, Rasulullah mengatakan di dalam hadis Al-Muwatta, yang bukan taklim subuh aja, taklim ba'da maghrib, antara bainal maghrib wal isya. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu antara maghrib dan isya, kemudian dia pulang, lebih tinggi martabatnya daripada dia jihad di jalan Allah, berperang dan dia menang membawa harta ghanimah. Allahu Akbar. Itulah luar biasanya. Terakhir, akhbarona, hadis yang ke-20, akhbarona Khuzaimah bin Sulaiman tsana Amr bin Bakar tsana Uqbah bin As-Sakan tsana Ibrahim bin Adham an Sufyan al-Thawri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitmanul masaib min kunuzil bir. Menyembunyikan musibah itu merupakan gudangnya kebaikan. Artinya tidak boleh berkeluh kesah banyak. Apa keluh kesah yang paling ringan? Pernah Bapak tahu itu? Kalau disuruh orang tua anaknya, tapi sekarang nggak pernah saya dengar itu ya, berkeluh atau dia tarik napas dia, itu nggak boleh. Berkeluh kesah, apalagi umpamanya tiba-tiba kita mau berangkat, ada saja yang tinggal, kita marah, kita tidak suka, kita mendongkol. Begitu juga sebaliknya. Nggak semua musibah yang kita dapatkan itu harus kita ceritakan sama orang. Kita ceritakan itu untuk tarbiyah boleh, sebagaimana Rasulullah SAW. Itu untuk tarbiyah. Di dalam musnad ini kita pernah ceritakan bagaimana Rasulullah sampai pernah terjatuh gara-gara nggak makan, Pak, bukan karena sakit. Allah, sampai menangis Abu Hurairah, menangis. Karena dia menyangka Rasulullah jatuh karena sakit, ternyata karena tak makan berhari-hari hanya minum. Wah, kita belum sanggup gitu ya.
jadi itu untuk tarbiyah. Jadi kita gitu juga, jangan sampai kita banyak menceritakan penyakit kita sama orang. Nanti didoakan orang ini sih, bukan doa baik. Nah, itulah kan agaknya. Jadi boleh ceritakan untuk tarbiyah. Jangan sampai semuanya dikeluhkan. Nah, ini penting juga. Termasuk juga ini ilmu daripada intelijen. Ya, intelijen itu nggak boleh sembarangan ngomong, walaupun dengan istrinya. Jadi intelijen itu kan dia harus bisa menyimpan rahasia negara. Nah, kalau ini nggak menyimpan rahasia musibah yang kita dapat. Ya, jangan sampai kita cari keuntungan dari musibah kita. Kan ada orang itu minta-minta Pak, minta-minta dia. Saya nggak makan, nggak ini, padahal badannya kekar. Mungkin mukul tembok bisa tumbang tembok itu pukulnya. Tapi minta-minta dia, mengamen dia. Masa ngamen begitu banyak di pasar Cililitan untuk mikul barang, mikul sayur, dikasih duit itu. Cuci piring di rumah makan Padang, kasih makan. Ini enggak, petiknya kita kemana-mana ngambil duit, cari duit untuk makan. Jadi ngamen itu tak boleh. Itu orang pemalas ya. Enggak dikasih marah dia. Jadi itulah. Usahakan bekerja apa saja. Jadi kalau ngamen dulu makanya dihargai di Jakarta itu pada masa-masa zaman Roma Irama. Masa-masa itu memang pekerjaan nggak ada sama sekali, susah sekali zaman Soeharto dulu. Jadi artinya satu-satunya jalan mengamen itulah cari duit. Itu pun ngamen yang sempurna. Kayak di Malaysia itu ngamennya sempurna, Pak. Dia pakai alat musik segala macam, memang dia ngamen di depan mall, memang dia nyanyi khusus berapa episode dan sebagainya, baru dia kasih duit. Ini kan enggak, korcek aja minta duit. Itu dia. Jadi jangan sampai kita menceritakan aib diri kita. Begitu juga hikmah hadis ini, seorang intelijen juga nggak boleh menceritakan rahasia negara, karena memang itu berbahaya. Makanya nggak sembarangan kita merekrut intelijen. Kalau di negara-negara Eropa, intelijen yang membongkar rahasia negara hukumnya mati. Sementara di Indonesia saya belum pernah dengar ada orang intelijen dihukum mati. Artinya lembaga intelijen kita masih rendah. Padahal intelijen itu paling banyak menjual rahasia negara, paling banyak, Pak. Coba di perbatasan kepulauan itu paling banyak trafficking. Bagaimana mereka menjual anak-anak jadi pelacur dan sebagainya. Itu intelijen tahu, nggak mungkin nggak tahu. Tapi supaya jangan sampai ke pusat, mereka dibayar. Makanya sebenarnya presiden kita kalau nggak ngerti jeli tentang ilmu intelijen bahaya sekali. Bagaimana perdagangan narkoba, bagaimana perdagangan senjata. Itu di perbatasan terutama Indonesia itu paling banyak. Mereka selalu membawa tongkang, kapal tongkang membawa ikan, dalamnya narkoba. Dalamnya banyak wanita-wanita yang perjualbelikan ke Singapura, kemana-mana. Jadi nggak mungkin presiden nggak tahu, seharusnya. Tapi itu semuanya makanya penting ada sanksi berat. Jadi kalau di Eropa, kita katakan di Arab, di Mesir, itu sering intelijen dihukum mati karena nggak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bayangkan sekelas Amerika, Pak, hanya gara-gara terbongkar mereka salah memberikan informasi, terbongkar video mereka menembakin rakyat Irak ketika itu, intelijen dipecat, Pak. Padahal yang berbuat bukan mereka. Kita kan enggak. Tim-timnya aja lepas, intelijen kita nggak ada yang dipecat tuh. Saya dulu menganjurkan, Pak, tahun berapa waktu di Mesir 99. Kalau lepas tim-tim, kepala intelijen wajib dihukum mati. Itu saya yang nyuruh itu. Dulu pernah saya perintahkan. Begitu juga kemarin kasus Papua. Kenapa pendeta-pendetanya berani membuat pengumuman terang-terangan mau referendum? Coba lihat Facebook saya. Presiden dan intelijen bertanggung jawab. Dia harus berani menggantikan darahnya. Nggak sembarangan. Hati-hati. Nggak boleh di blow up referendum sembarangan. Kalimat referendum itu udah luar biasa itu. Jadi jangan salah paham ya. Jangan sampai ada orang salah paham TNI katanya nggak berani sama Papua, beraninya sama FPI. Ini salah. Kalau dengan orang separatis itu ada undang-undang internasional.
Nggak sembarangan kita menindak separatis. Beda dengan ibarat kita beda nasihatin anak sendiri dengan tetangga. Kalau anak sendiri kita gaplak bisa, tetangga nggak sembarang kita gaplak, besok masuk kita ke polisi. Begitu juga TNI kita, jangan direndah-rendahkan sama Papua Merdeka nggak berani gitu, sama FPI berani, jangan begitu, salah, logikanya salah itu. TNI itu nggak sembarangan, dia kalau nggak sesuai dengan protap SOP, dia bisa pelanggaran HAM, nggak sembarangan itu. Jadi jangan sampai kita mengadu. Jadi kalau masalah NKRI hati-hati, maaf China, Pak. Subhanallah, kurang apa luasnya wilayah dia. Hong Kong itu bisa lepas daripada Inggris itu. Berapa puluh tahun dipegang oleh Eropa, Inggris itu supaya bisa merdeka, nggak bisa, Pak. Akhirnya kembali ke China. Udah Taiwan itu berapa puluh tahun itu memerdekakan sampai detik ini, nggak bisa, Pak. Nggak mau dilepas sama China. Begitu luasnya, daratan berapa puluh kali lipat Indonesia ini, baru China. Tapi mereka nggak mau lepaskan satu jengkal pun sejarah apa mereka, tanah mereka. Anda tahu Jepang dengan Rusia sampai detik, kurang apa luasnya Rusia? Terbesar wilayah di dunia ini Rusia. Tapi Kepulauan Kuril kecil, Pak. Kepulauan Kuril tuh, Pak, hanya berapa biji itu Kepulauan Kuril. Nggak mau dia lepas sama Jepang. Apalah salahnya, udahlah Jepang ambil ini. Yang penting lu kasih ya produk lu setiap tahun sekian. Bayangkan Rusia begitu luasnya daratannya, nggak dilepas nanti Kuril. Kenapa tim-tim seenaknya begitu kita lepas? Karena kita masih bodoh dalam intelijen, dalam strategi. Itu dia. Apalagi kasus Papua sekarang, jangan coba-coba. Saya berkali-kali itu saya minta, itu intelijen harus dihukum mati kepalanya kalau dia berani sembarangan salah menindaklanjutinya. Harus begitu. Itu ya. Jadi wala tulmizu anfusakum. Dalam Al-Quran kita jangan suka menceritakan aib kita. Oh, aku dulu preman, aku dulu jahat, memperkosa dan sebagainya. Ya, boleh kita ceritakan untuk tarbiyah. Kau tuh jangan sok jahat, jangan gini begini. Saya dulu lebih dari kamu. Boleh lah, untuk supaya ini kan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Ini panitianya udah siap. Takutnya nanti kita tutup, panitianya belum siap bikin teh manis ya kan. Silakan, ada pertanyaan atau kita teruskan? Gimana nih? Fadal, silakan. Mengenai zakat, zakat ini kan harus di apa ya? Menurut salah satu nisab asalnya. Tapi dalam sirkulasi usaha ini kan semua modal harus berkomentar, sehingga nisabnya ini hanya hitungan, fisiknya kadang tidak kelihatan. Kenapa buat komentar? Kalau seandainya pembagian zakat ini langsung dalam 1 bulan menghasilkan sekian, itu dipresentasikan sesuai aturan, lalu direalisasikan gitu, nggak usah nunggu 1 tahun harus genap 1 nisab. Gimana Ustaz, bisa nggak? Itu aja ya. Alhamdulillah rabbil alamin tentang zakat bisnis. Jadi bisnis serba kredit, serba ini begitu. Sebagaimana kita mengkalkulasikan keuntungan yang belum nampak fisiknya, maka kita kalkulasikan zakat seperti itu. Contoh umpamanya kita kalkulasikan ini uang belum ada nih sama kita. Kita punya berapa cabang bisnis? Kita katakanlah kita punya cabang bisnis 10. Masing-masing punya keuntungan. Kalau kita hitung keuntungannya 1 miliar, Pak, per tahun. Tapi belum ada duitnya, karena diputar semua dia. Tapi keuntungan sudah jelas, bisa dikalkulasikan. Udah, maka kita mengeluarkan zakat. Kalau kita sudah kalkulasikan walaupun fisiknya belum ada, seperti itu untungnya, lalu kita putar lagi, kita keluarkan zakatnya 2,5% apabila sudah sampai haulnya. Jadi kalau 85 gram emas murni lebih kurang. Sekarang mungkin udah tinggi ya, mungkin di atas 50 juta. Berarti ya mungkin zakatnya sekitar hampir 27 juta kalau 1 miliar. Boleh dicicil. Jadi kalau 27 juta dia yakin 1 miliar per tahun dia dapat. Berarti lebih kurang 27 juta, 28 juta per tahun zakatnya. Dia boleh cicil.
Setiap bulan 2 juta, setiap bulan 5 juta dia cicil. Ternyata bangkrut, nauzubillah. Iya, bangkrut sementara dia cicil zakatnya. Jadi sedekah. Dia kalkulasi, aduh tahun ini kayaknya nggak sampai 1 miliar. Rugi saya. Cuma 500 juta. Ternyata dia udah keluarkan zakatnya 28 juta untuk 1 miliar. Udah. Dari sebab zakatnya tadi yang sudah dicicilnya duluan dibayarnya, bisnisnya yang rugi, tahun depan dia bisa 2 kali lipat untung kalau dia ikhlas dari zakatnya itu. Jadi nggak ada yang rugi. Jadi daripada kita sama sekali nunggu materinya ada sama kita baru kita keluarkan zakat, azab Allah duluan turun. Ya. Nah, itu dia. Jadi ya, karena begini, orang-orang bisnis besar sekarang kan duit nggak di tangan itu. Kita katakanlah umpamanya perbankan, kita katakanlah properti. Properti itu uangnya kan nggak di kantong, bahkan nggak di saldo itu. Itu kan berputar semua. Dia jual proyek satu komplek properti aja umpamanya sampai 100 miliar, uangnya pun nggak di situ. Nanti dia putar lagi beli tanah, beli ini. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Maka dia kalkulasikan, dia kalau sudah dapat untung 1 miliar, kira-kira diperkirakannya, maka cicillah zakatnya, cicil zakatnya. Tapi setelah dipotong hutang, kreditnya mungkin 10 unit gedung yang dia kredit belum lunas, per bulannya sekian. Selesaikan dulu per bulannya berapa kreditnya, uang listriknya, nafkahnya, ternyata bersih 500 juta. Setelah dipotong semuanya 500 juta bersih kalkulasinya, tapi nggak di tangan. Keluarkan zakatnya lebih kurang tadi dia 350 juta umpama ya, karena kan 1 gram emas murni itu kan sekarang hampir 1 juta, nggak sampai lah ya. Sekitar 900-an 850 begitulah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja. Ada yang lain? Gimana ini? Kita terus satu lagi hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Naumur rajuli ma'a abawayhi fil baiti 'ala arikatihi yadhikuhuma wa yudhikanuh khairun min jihadin bisayf baina as-saffain fi sabilillah hatta yanqati'." Tidurnya seseorang, kita tidur Pak sama kedua orang tua kita di atas spring bed yang mewah. Sampai orang tua kita Pak senang nengok kita. Kita tidur sama, wahai ibunda, ayah anda tidurlah di rumahku dengan spring bed yang berlapiskan emas yang begitu mewah. Sampai senang, iya anakku, subhanallah alangkah sayang yang engkau sama aku, kata kedua orang tua kita. Apa kata Rasulullah? Khairun min jihadin bisayf bainas siffain fi sabilillah. Kita membahagiakan orang tua kita itu lebih baik daripada pedang kita yang kita hunuskan di dalam saf-saf perang di dalam jihad di jalan Allah, meskipun kita berhasil memenggal musuh. Jadi membahagiakan orang tua itu lebih baik. Walaupun membahagiakannya nggak mesti spring berbalutkan emas. Kita katakanlah kita miskin sekali, hanya bisa menyulang sang ibu. Berapa banyak orang yang anaknya dia kaya kasih duit saja sama ibunya, tapi nggak pernah dia menyulang ibunya. Wahai ibu, aku tak ada duit, yang bisa aku hanya bisa mampu menyulang engkau. Kita sulang ibu kita, ya. Kita cium keningnya. Itu lebih baik kata Rasulullah ketimbang engkau jihad dan kau menang dalam peperangan. Allahu Akbar. Artinya sayangin ibu kita. Tak, bukan menyayangi ibu itu mesti dengan harta, enggak. Dengan doa, dengan selalu kita berbuat baik kepadanya. Itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau kita sempurnakan ya supaya babnya ini habis. Satu lagi, sikit lagi. Wa bihi al-Sufyan qala su'ul khuluq dambun la yughfar. Jadi akhlak yang paling buruk itulah dosa yang tak terampun. Bukan berarti nggak bisa dia istighfar. Ini maknanya gini. Akhlak. Meskipun kita udah minta ampun, Pak, tapi kita tunjukkan akhlak kita nggak baik sama orang, itu akan dikenang orang. Kebodoh akhlak kita yang jahat tadi, kita maki-maki orang nih Pak, kita tahu setelah itu kita istighfar, tapi seluruh dunia manusia udah tahu dia ini akhlak tak bagus. Makanya hati-hati. Jadi su'ul akhlak itu jangan sampai kita tunjukkan sama orang yang buruk, karena akan dikenang orang meskipun kita udah istighfar.
Bukan berarti nggak terampuni dosanya, diampuni. Ada dia. Ini Rasulullah yang katakan. Tapi itu memang betul, secara ilmiah memang betul. Su'ul akhlak dzambun la yughfar. Akhlak yang buruk, dosa yang tak terampuni. Artinya orang selalu ingat, bukan berarti dia nggak bisa diampuni. Udah terakhir, wasu'ul dzan khati'atun tatuh. Orang yang berprasangka buruk itulah kesalahan yang berbau. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka. Tahu berbau, dia nggak nampak materinya pak, tapi baunya, cacatnya, aibnya dikenal orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja ya. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sarapan? Ya, itu orang tua kita duluan. Itu orang tua kita.